Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Tesi Wandita Kristia dengan NIM 2010417119, kelas A1 Manajemen, mata kuliah Manajemen Pemasaran 2, dosen pengampu Bapak Adi Mursalin, SEMM. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan jawaban ujian akhir semester Manajemen Pemasaran 2. Soal yang pertama, soal ini berkenaan dengan drama pemasaran dan lagu pemasaran. Apa judul drama pemasaran Anda dan jelaskan mengapa Anda mengangkat judul tersebut dalam drama pemasaran Anda. Jelaskan siapa-siapa saja anggota tim drama Anda dan jelaskan peran mereka dalam drama tersebut. Jawabannya, judul drama pemasaran kelompok kami adalah Do Not Give Up Easily, artinya jangan mudah menyerah. Adapun alasan saya mengangkat judul ini adalah karena agar mahasiswa mendapat pembelajaran dengan tidak mudah menyerah atau pantang menyerah. Hal ini karena pantang menyerah adalah sikap kuat yang tidak mudah menyerah dengan tantangan dan rintangan yang ada. Anggota tim drama pemasaran. Indra sebagai pemeran utama yang pantang menyerah dalam menggapai keinginannya. Elsa sebagai orang yang menawarkan pekerjaan, Tesi dan Yoga sebagai orang tuanya Indra, Laura dan Ona sebagai kolektor atau rentenir yang menagih hutang kepada orang tuanya Indra, Gino dan Salu sebagai sahabat sekaligus rekan kerja Indra, dan Dina sebagai konsumen. Soal yang kedua, jelaskan isi cerita dari drama pemasaran Anda. Apa yang dapat Anda peroleh dari drama pemasaran yang Anda buat tersebut? Isi cerita dari drama kelompok kami adalah menceritakan tentang Indra yang berjuang dari nol hingga sukses dan bisa meringankan pekerjaan orang tuanya, yang pada awalnya adalah anak yang bermalas-malasan yang sering berputus asa, bahkan Indra yang jarang sekali di rumah, tetapi dia memiliki keinginan untuk meringankan beban orang tuanya. Oleh karena itu, keinginan tersebut Indra pun punya inisiatif untuk mengajak teman-temannya untuk mencari pekerjaan. Tetapi karena teman-temannya tidak bekerja dengan giat, ujung-ujungnya Indra pun ditinggalkan oleh teman-temannya dan melanjutkan pekerjaannya sendiri. Dengan niat dan kerja keras yang akhirnya Indra pun memperoleh hasil yang dia inginkan. Hal yang dapat diambil dari drama kelompok kami adalah jangan pernah menyerah dalam menghadapi situasi apapun, termasuk titik terendah hidup. Soal yang ketiga, apa judul lagu pemasaran yang Anda buat? Pelajaran apa yang dapat Anda peroleh dari lagu pemasaran yang Anda buat? Judul lagu pemasaran adalah Pemasaran We Are The Best. Pelajaran yang dapat saya ambil adalah memulai hidup untuk wujudkan mimpi dan harapan, dan tetap semangat menjalani hidup ini di tengah-tengah kesulitan. Soal yang keempat, apa kesan-kesan Anda dalam mengikuti kuliah manajemen pemasaran selama 1 semester? Dan apa-apa saja yang sudah Anda dapatkan dari mengikuti mata kuliah manajemen pemasaran 2? Jawabannya, kesan saya dalam mengikuti kuliah manajemen pemasaran selama 1 semester itu banyak pengalaman yang dapat saya ambil seperti penugasan kelompok bersama teman dan mendapatkan apa yang belum saya dapatkan di mata kuliah lain seperti membuat video drama dan sebagainya. Soal bagian B. Soal bagian B berkenaan dengan teori-teori pemasaran yang sudah Anda pelajari. Soal yang pertama, dalam pelayanan yang berkualitas dan memenuhi kepuasan konsumen, terdapat 3 komponen penting. Tugas saudara, sebutkan dan jelaskan 3 komponen tersebut. Jawabannya, sebelum membangun customer engagement, ada 3 komponen penting terkait pelayanan pelanggan yang perlu dipahami semua pengusaha, yaitu yang pertama kualitas atau quality, yang kedua biaya atau cost, yang ketiga pengiriman atau delivery. Soal yang kedua, jelaskan tentang prediksi karir dan tren digital marketing di tahun 2002. Artificial Intelligence atau AL akan mengambil alih beberapa pekerjaan. Prediksi tren digital marketing pertama ialah Artificial Intelligence atau AL atau biasa kita ketahui sebagai kecerdasan buatan dapat menganalisis perilaku konsumen dan pola pencarian, memanfaatkan data dari platform media sosial dan posting blog untuk membantu bisnis memahami bagaimana pengguna dan pelanggan menemukan produk dan layanan mereka. Misalnya,
Bot Messenger Facebook dapat membantu kamu mengotomisasi dan mengoptimalkan layanan pelanggan. Kecerdasan buatan juga menawarkan informasi dan tips kepada pengguna dan masuk ke percakapan. Soal yang ketiga, jelaskan yang dimaksud dengan produk, price, distribution, dan promotion. Berikut adalah 4P yaitu product, place, price, dan promotion untuk melakukan pemasaran. Produk atau produk adalah sebuah jantung dari kegiatan pemasaran. Seluruh kegiatan pemasaran akan dimulai dari sebuah produk yang ada. Dan produk tidak hanya sebagai sebuah entitas fisik, akan tetapi menjadi sebuah aspek yang memiliki wujud dan tidak seperti sebuah pelayanan dan organisasi. Price atau harga adalah sebuah nilai yang dimana akan haruslah dibayar oleh seorang konsumen untuk mendapatkan maupun memiliki sebuah produk yang akan dimiliki oleh sebuah perusahaan. Promotion atau promosi dalam hal ini akan bertujuan untuk dua hal. Tujuan pertama adalah untuk memberitahukan keberadaan produk yang telah kita buat, dan kedua adalah untuk mengajak mereka untuk dapat membeli dan mencoba produk yang kita jual. Place atau tempat atau kegiatan distribusi. Hal ini adalah sebuah bentuk kaitannya dengan perpindahan dari kepemilikan penduduk yang berasal dari seorang produsen ke pelanggan. Soal yang keempat, mengapa pentingnya menciptakan kepuasan pelanggan? Jawabannya, karena kepuasan pelanggan merupakan suatu hal yang penting. Jika seorang merasa puas dengan produk yang dijual, maka mereka akan menjadi pelanggan yang loyal dan akan merekomendasikan produk Anda kepada orang lain. Soal yang kelima, sebutkan dan jelaskan 8 dimensi mutu. Jawabannya, 8 dimensi kualitas produk. Ke-8 dimensi kualitas tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, performance atau kinerja. Performance atau kinerja merupakan dimensi kualitas yang berkaitan dengan karakteristik utama suatu produk. Contohnya, sebuah televisi, kinerja utama yang kita kehendaki adalah kualitas gambar yang dapat kita tonton dan kualitas suara yang dapat didengar dengan jelas dan baik. Yang kedua, features atau fitur. Features atau fitur merupakan karakteristik pendukung atau pelengkap dari karakteristik utama suatu produk. Misalnya pada produk kendaraan beroda 4 atau mobil. Fitur-fitur pendukung yang diharapkan oleh konsumen adalah seperti DVD atau CD player, sensor atau kamera mundur, serta remote control mobil. Yang ketiga, reliability atau kehandalan. Reliability atau kehandalan adalah dimensi kualitas yang berhubungan dengan kemungkinan sebuah produk dapat bekerja secara memuaskan pada waktu dan kondisi tertentu. Yang keempat, conformance atau kesesuaian. Conformance adalah kesesuaian kinerja dan kualitas produk dengan standar yang diinginkan. Pada dasarnya, setiap produk memiliki standar ataupun spesifikasi yang telah ditentukan. Yang kelima, durability atau ketahanan. Durability ini berkaitan dengan ketahanan suatu produk hingga harus diganti. Durability ini biasanya diukur dengan umur atau waktu daya tahan suatu produk. Yang keenam, serviceability. Serviceability adalah kemudahan layanan atau perbaikan jika dibutuhkan. Hal ini sering dikaitkan dengan layanan purnajual yang disediakan oleh produsen seperti ketersediaan suku cadang dan kemudahan perbaikan jika terjadi kerusakan, serta adanya pusat pelayanan perbaikan atau service center yang mudah dicapai oleh konsumen. Yang ketujuh, estetika atau keindahan. Estetik adalah dimensi kualitas yang berkaitan dengan tampilan, bunyi, rasa maupun bau suatu produk. Contohnya, bentuk tampilan sebuah ponsel yang ingin dibeli serta suara merdu musik yang dihasilkan oleh ponsel tersebut. Yang kedelapan, perceived quality atau kesan kualitas. Perceived quality adalah kesan kualitas suatu produk yang dirasakan oleh konsumen. Dimensi kualitas ini berkaitan dengan persepsi konsumen terhadap kualitas sebuah produk ataupun merek, seperti ponsel iPhone, mobil Toyota, kamera Canon, printer Epson, dan jam tangan Rolex yang menurut kebanyakan konsumen merupakan produk yang berkualitas. Soal yang keenam, sebutkan 4 manfaat
yang didapatkan dalam program menjaga mutu? Jawabannya, ada banyak manfaat yang bisa didapatkan dari proses jika diterapkan di dalam sebuah perusahaan, antara lain, memberikan kepuasan kepada para pelanggan sehingga menjaga kepercayaan terhadap perusahaan, menumbuhkan rasa motivasi di dalam karyawan, meningkatkan standar kerja di dalam perusahaan, meningkatkan dan menjaga nama baik perusahaan. Soal yang ketujuh, jelaskan pengertian dari ekuitas merek atau brand equity. Brand equity atau ekuitas merek merupakan seperangkat aset dan liabilitas merek yang berkaitan dengan suatu merek, nama dan simbolnya, yang menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh suatu barang atau jasa kepada perusahaan atau pelanggan perusahaan. Soal yang kedelapan, sebutkan keunggulan dan kekurangan dari perluasan ekuitas merek. Strategi perluasan merek dengan menggunakan merek yang sama dengan merek utama atau parent brand memiliki kelebihan dan kekurangan di mana jika parent brand merupakan merek yang kuat, maka sub-brand akan mudah diterima oleh masyarakat. Sebaliknya, jika parent brand mengalami penurunan baik citra ataupun kepercayaan di tengah konsumen, maka sub-brand juga terancam ikut turun. Bagian C, soal bagian C berkenaan dengan video pemasaran. Silahkan buka link-link video berikut ini dan setelah menonton jawablah pertanyaan yang menyertainya. Setelah menonton ketiga video, jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan judul ketiga video di atas. Judul video yang pertama, prediksi karir dan tren digital marketing di tahun 2022. Judul video kedua, 9 tren strategi digital marketing di tahun 2021 untuk mendukung branding dan promosi bisnis. Judul video yang ketiga, strategi penetapan harga. Soal yang kedua, siapa-siapa pembicara dari ketiga video tersebut di atas? Video pertama, Mandi Purwa Hartono dan Andin Rahmana. Video yang kedua, Desiana Andar N, dan video yang ketiga Agung Dimas. Soal yang ketiga, jelaskan apa-apa yang dibicarakan oleh ketiga pembicara dalam 3 video tersebut di atas. Video yang pertama, dalam video tersebut membicarakan tentang prediksi karir digital marketing di tahun 2022 dan pekerjaan apa saja yang ada di bidang digital marketing. Video yang kedua 9 tren strategi digital marketing di tahun 2021 untuk mendukung branding dan promosi bisnis. Video marketing, user generated content atau UGC, content marketing, micro influencer, social media marketing, strategi SEO atau search engine optimization, geofencing technology, e-com, dan omnichannel marketing. Video yang ketiga, yang pertama pengertian harga psikologis atau psikologis pitching, yang kedua teori penerapan harga psikologis. Soal yang keempat, pelajaran apa yang dapat Anda peroleh dari menonton ketiga video tersebut di atas? Video yang pertama, pelajaran yang dapat saya ambil dari video di atas bisa mengetahui tentang prediksi-prediksi karir digital dan mengetahui role apa pekerjaan yang ada di bidang digital marketing. Video yang kedua, setelah saya menonton video kedua, pelajaran yang saya peroleh ialah mengetahui 9 strategi marketing yang perlu diterapkan oleh pebisnis di tahun 2021 untuk mendukung branding dan promosi bisnis yang akan dijalankan. Video yang ketiga, pelajaran yang dapat saya ambil, saya mengerti tentang yang pertama strategi penetapan harga berdasarkan teori bahwa harga tertentu dapat memiliki dampak psikologis bagi seseorang. Soal yang kelima, manfaat apa yang Anda dapat dari ketiga video tersebut di atas dan bagaimana Anda menerapkan teori-teori yang dijelaskan oleh ketiga pembicara di atas. Video yang pertama, manfaat yang diperoleh dari video tersebut, lingkungan dan mengetahui tentang digital marketing. Teori-teori tersebut dapat diterapkan ketika kita akan memulai bisnis di bidang digital marketing.
Video kedua, setelah menonton video kedua, manfaat yang dapat saya peroleh ialah pentingnya perencanaan suatu strategi marketing untuk mendukung jalannya bisnis yang akan dijalankan oleh seorang pebisnis pada tahun 2021 dan memudahkan dalam proses branding dan proses promosi. Video yang ketiga, manfaat yang dapat saya ambil, saya mengetahui bahwa teknik menjual berkaitan erat dengan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi pikiran orang lain dalam penerapan harga psikologis, memperhatikan beberapa teori seperti kerugian dan harga umpan.